Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kendala apapun. Berjumpa lagi dengan Ustaz Nur. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pemaparan berikut ini. Sebelum Ustazah masuk ke materi tentang perkembangbiakan vegetatif, Ustazah mau tanya dulu, adakah yang masih ingat apa itu arti dari perkembangbiakan? Iya, betul sekali. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru. Kenapa kok makhluk hidup harus melakukan seperti ini? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sekarang kita masuk ke cara perkembangbiakan vegetatif. Tapi sebelumnya, apa ya perkembangbiakan vegetatif itu? Ada yang udah tahu? Ada yang pernah membaca? Iya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan baru berasal dari perkembangan bagian tertentu dari tumbuhan induk. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Sekarang, cara perkembangbiakan vegetatif itu ada dua. Yang pertama, vegetatif alami. Dan yang kedua adalah vegetatif secara buatan. Tetapi khusus pada pertemuan hari ini kita hanya akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami saja. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke materi. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi tanpa bantuan ataupun campur tangan dari manusia. Jadi perkembangbiakan ini terjadi atau dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sekarang ini adalah macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Apa saja itu? Yuk ikuti. Yang pertama adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas terbentuk dari tonjolan kecil dari tubuh induk, kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Tunas ini tumbuh di sekitar induknya dan akan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain, ini ada bambu, kemudian juga ada pisang. Yang kedua, berkembang biak dengan namanya umbi lapis. Sudah terlihat di situ ya. Tapi apa itu umbi lapis, Us? Umbi lapis atau bulbus adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun secara rapi, rapat, dan berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga bawang bombay. Lapisan pada umbi terbentuk seperti ini. Sekarang yang ketiga adalah umbi batang. Yang ketiga adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung membentuk umbi. Kenapa bisa menggelembung? Karena sebagai tempat cadangan makanan. Umbi ini apabila ditanam nanti akan menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ada kentang. Selain kentang ada lagi enggak, Us? Ada namanya ketela rambat. Kemudian ada juga namanya ketela gadung. Itu berkembang biak dengan cara umbi batang. Selanjutnya adalah umbi akar. Hampir sama dengan umbi batang, tapi kalau umbi akar berarti akarnya yang menggembung membentuk umbi dan berisi cadangan makanan. Ingat ya, kalau umbi batang tadi batangnya, sekarang umbi akar itu akarnya yang menggembung berisi cadangan makanan. Nah, umbi akar ini apabila ditanam dengan beserta pangkal batangnya akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, sekarang contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain adalah wortel, kemudian ada lobak. Tetapi ada yang perlu diingat teman-teman, bahwa umbi akar ini tidak bisa ditanam jika hanya dengan umbinya saja. Contohnya adalah pada tanaman singkong. Singkong atau umbi singkong ini jika ditanam dia tidak akan menghasilkan individu baru. Karena tadi syaratnya adalah ditanam dengan beserta pangkal batangnya atau justru malah batangnya. Umbi akar pada singkong itu bukan sebagai alat
perkembangbiakan, hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan saja. Jadi umbi singkong itu tidak bisa ditanam ya. Ingat. Selanjutnya kita akan belajar tentang rizoma atau akar tinggal. Cara kelima, untuk perkembangbiakan vegetatif alami bisa dengan rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma atau akar tinggal? Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada di dalam tanah, kemudian berluas-luas, dan setiap ruasnya nanti akan menjadi tunas atau individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini ada jahe, apalagi? Iya, ada kunyit, kemudian ada lengkuas. Cara perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah geragi atau stolon. Ya, ada yang sudah pernah tahu? Oh, itu ya Ustaz. Tetapi mungkin ini asing ya bagi kalian. Geragi atau stolon adalah batang yang merambat di atas tanah, tersusun berluas-luas. Jika batang itu menyentuh tanah akan membentuk akar dan bisa menjadi tumbuhan baru. Contohnya di sini adalah tanaman pegagan, ada stroberi, kemudian ada juga rumput teki. Jadi kalian lihat, jadi batang yang menjalar itulah yang disebut dengan stolon. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tunas adventif. Kalau tadi kita membahas tentang tunas, sekarang kita membahas tentang tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang berada tidak di ujung batang ataupun di ketiak daun. Tetapi tunas ini tumbuh di tempat yang tidak biasanya. Bahkan ada juga tumbuhan yang tunasnya itu tumbuh di tepi daunnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada cocor bebek. Jadi kalau daun cocor bebek ini kalian tanam, itu nanti bisa menghasilkan individu baru karena tunasnya ada di daun. Yang terakhir adalah spora. Apa itu spora? Spora adalah titik-titik yang berwarna coklat terdapat di permukaan bagian bawah daun. Jika spora ini terbawa angin ataupun terbawa air dan jatuh ke media yang tepat, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itulah contoh dari spora. Ada lumut, kemudian ada juga tumbuhan paku. Itu ya anak-anak, materi tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, silahkan kalian buka BPD mata pelajaran IPA yang berada di aktivitas kedua. Di situ ada tugas untuk kalian untuk melakukan praktek perkembangbiakan. Yang perlu kalian siapkan di sini ada gelas plastik transparan, kemudian ada kapas, air, dan juga bawang merah. Langkah-langkahnya seperti berikut. Siapkan 2 gelas transparan, kasih label A dan B. Kemudian isi gelas tersebut dengan kapas yang sudah diberi air. Nah, cukup lembab saja, tidak harus penuh ya, cukup lembab saja. Kemudian setelah itu letakkan bawang merah di kapas tersebut. Pastikan setiap hari kondisinya selalu lembab dan amati pertumbuhannya dari hari ke hari. Apa saja yang diamati? Silahkan diamati akarnya, kemudian daunnya, dan hasil pengamatan silahkan diisikan di lembar pengamatan pada BPD aktivitas kedua. Itu ya, jangan lupa. Nah, terakhir, terima kasih. Ya, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Rusno, kurang lebihnya Usna mohon maaf. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.